Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Prilyasari. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih menjalani belajar dari rumah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Bahasa Indonesia di kelas 10, yaitu tentang teks biografi. Apa sih teks biografi itu? Teks biografi ini adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang memiliki keistimewaan atau keunggulan tokoh. Yang mana dari keistimewaan tokoh atau keunggulan tokoh tadi kita dapat meneladani hal tersebut. Mengapa kita harus mempelajari teks biografi? Manfaatnya apa sih sebenarnya dari belajar teks biografi ini? Manfaatnya adalah teks biografi ini dapat digunakan sebagai panutan bagi pembaca, yang mana di dalam cerita itu, di dalam biografi tersebut berisi informasi berdasarkan fakta, kemudian pengalaman hidup seorang tokoh dalam memecahkan masalahnya, kemudian bisa juga kita mengetahui atau memahami karakter tokoh tersebut. Nah, setiap teks itu pasti mempunyai struktur. Sama halnya dengan teks biografi ini. Strukturnya dalam teks biografi itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa penting atau kejadian penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini terletak di bagian awal dari teks biografi, berisi tentang informasi mengenai latar belakang seorang tokoh ya. Bisa jadi dari cerita tokoh ketika masa kecil, kemudian keadaan keluarganya seperti apa. Itu adalah salah satu yang bisa menjadi ciri dari orientasi. Contohnya terdapat dalam kutipan paragraf berikut. Hamka adalah seorang sastrawan Indonesia dan ulama. Selain sebagai sastrawan, ia juga terkenal sebagai ulama, ahli filsafat, aktivis, dan politikus. Hamka adalah singkatan dari nama lengkap yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam dunia kepengarangan, Hamka juga kadang-kadang menggunakan nama samaran yaitu A.S. Hamid, Indra Maha, dan Abu Zaki. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Sungai Batang, Meninjau, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama Islam yang sangat terkenal di Sumatera dan pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Sedangkan ibunya adalah Siti Syahyah Tanjung. Perceraian orang tuanya menyebabkan Hamka sudah harus berpisah dengan ibunya pada saat usianya baru menginjak 6 tahun. Kemudian yang kedua, struktur dalam teks biografi adalah kejadian penting atau bisa dikenal dengan peristiwa penting, yang mana di sini berisi tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, meliputi rangkaian peristiwa yang tentunya peristiwa-peristiwa tersebut dialami oleh tokoh. Dalam bagian ini bisa juga disertai komentar-komentar penulis pada beberapa bagiannya. Contohnya, ini saya bacakan ya. Untuk meningkatkan pengetahuannya, pada tahun 1924, Hamka pergi merantau ke Pulau Jawa. Mula-mula ia ke Jogja, Surabaya, lalu ke Pekalongan. Ia mempelajari pergerakan Islam yang pada waktu itu sedang bergelora. Selama di Pulau Jawa, Hamka mendapat pengetahuan tentang pergerakan Islam dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Fahrudin, kemudian Raden Mas Suryo Pranoto, dan beberapa rekan lainnya. Hamka hanya tinggal 1 tahun di Pulau Jawa. Pada tahun 1925,
ia kembali ke Padang Panjang dan mulai mencoba menjadi seorang pengarang. Hasilnya lahir setahun kemudian, sebuah novel berbahasa Minangkabau yang berjudul Si Sabariah tahun 1926. Nah, itu tadi adalah contoh dari bagian atau struktur teks biografi pada bagian peristiwa penting. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi. Struktur reorientasi. Jadi pada struktur ini berisi tentang komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan tadi. Pada bagian ini reorientasi ini sifatnya opsional ya. Jadi boleh ada atau tidak. Jadi mungkin pada satu teks biografi tidak memuat tentang reorientasi ini, tidak ada orientasinya. Mungkin lagi nanti kita akan menemukan reorientasi pada cerita biografi lainnya. Contohnya ya, mari kita simak, silahkan. Ini akan saya bacakan contoh dari reorientasi ya. Belakangan, ia mendapat sebutan Buya yang berasal dari bahasa Arab Abi atau Abuya yang berarti ayahku. Sebuah panggilan yang ditujukan untuk seseorang yang dihormati. Ia juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia setelah dikeluarkan keputusan Presiden nomor 113 /TK tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011. Nah, sekarang kita akan membahas aturan kebahasaan atau kaidah bahasa yang sering atau dominan digunakan dalam teks biografi ini apa saja. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Di sini menggunakan ia, dia, beliau, atau penyebutan nama tokoh dan bahkan panggilan tokoh. Contohnya di sini ada, saya bacakan contoh. George, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski ia kini telah sukses, OG begitu biasanya dipanggil ya, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Di sini ada penyebutan kata ganti orang ketiga tunggal ya. Yang pertama ada penyebutan nama George, kemudian juga ada menyebutkan julukan atau panggilan sebagai si jenius, dan juga ada lagi satu menggunakan penyebutan panggilan ya. Penyebutan panggilan lagi ada menyebutkan OG, dan juga terdapat kata ganti ia, kemudian dia ya. Itu adalah salah satu kaidah kebahasaan yang dominan digunakan dalam teks biografi. Kemudian kaidah kebahasaan kedua yang dominan digunakan dalam teks biografi adalah menggunakan kata kerja tindakan. Di sini tujuannya adalah penggunaan kata kerja tindakan ini untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya belajar, menulis, dan lain sebagainya ya. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah banyak menggunakan kata deskriptif. Maksudnya di sini untuk memberikan informasi secara rinci ya tentang sifat-sifat tokohnya. Contoh di sini ada kata sifat untuk menunjukkan watak tokoh. Antara lain ini ya, ada jenius, disebutkan ada ulet, rajin, dan masih banyak lainnya. Dalam melakukan deskripsi ya, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah dan merupakan. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh sebagai subjek yang diceritakan.
Contohnya di sini ada diberikan, kemudian ditugaskan, dipilih. Nah, itu adalah beberapa contoh ya. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah banyak menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini digunakan dalam rangka penggambaran peran dari seorang tokoh. Misalnya di sini ada memahami, kemudian menginspirasi, mencintai, dan masih banyak lainnya ya. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir adalah banyak menggunakan kata sambung atau juga kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya di sini saya akan menyebutkan kata sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, dan saat itu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks yang pada umumnya bersifat kronologis ya. Jadi banyak digunakan kata-kata yang menunjukkan urutan waktu ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya adalah menceritakan kembali teks biografi. Ceritakan kembali isi teks biografi. Yang pertama adalah caranya memperhatikan atau memahami isi teks biografinya. Bisa kita lihat dari aspek struktur ya, kita lihat dari orientasinya, kemudian kejadian pentingnya apa saja yang ada di dalam teks itu, dan juga reorientasinya. Jika tidak ada juga tidak masalah, karena reorientasi itu sifatnya opsional ya. Kemudian kita cara menyampaikannya tentunya dengan teknik naratif. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita ingin menceritakan kembali si teks biografi itu, sebenarnya menceritakan teks biografi ini bisa kita lakukan secara tertulis maupun lisan ya. Tentunya untuk menceritakan itu diperlukan pemahaman atau penguasaan tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Semoga mempermudah kalian memahami materi tentang teks biografi ya. Dan tentunya semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa belajar yang rajin, kesuksesan itu kalian yang menentukan. Sekian dari saya, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.